Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya Bakri dan Sampak Prayogo. 3 ya, Cuan, Tepia, PTRO. Langsung saja ke saham pertama, Bumi, yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4% ke harga 120. Asing net sell. Kalau dilihat broker summary-nya didistribusi Bumi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga Newcastle Call. Wah, harga Newcastle Call sudah di bawah 130 ya, dan sekarang bergerak di harga 118 nih Newcastle Call. Dan bagaimana dengan Bumi? Bumi sepertinya mudah-mudahan mantul dari support minor. Walaupun bisa dibilang ini support minor, harusnya nih area psikologis, nggak boleh jebol. Kalau jebol minggu ini udah gagal juga. Kalau mau bagus minggu ini ya, Kamis Jumat seharusnya rebound. Tetap yang minimal ya, tetap di atas 118 lah. Kalau koreksi 2 poin ke 118 nggak masalah. Yang penting awal Desember sudah breakout lagi. Ya mestinya kalau mau bagus di Februari awal, kalau bisa Bumi sudah tembus 130. Kalau di Februari awal tembus 130, menarik. Sinyal uptrend untuk Bumi ya. Trendline downtrend belum dipatahkan nih. Dia mencoba di hari Kamis kemarin namun gagal ya. Jadi kita lihat aja minggu ini dan minggu depan. Target kita 130 tembus, bagus. Tapi hati-hati kalau dia jebol 108 plus. Potensi ke EMA 200-nya 107, 105 itu. Untuk Bumi, kalau pandangan Bornet Trader ya belum bisa juga memastikan ini pasti bertahan. Kita butuh waktu 1-2 hari. Ya minggu inilah kita butuh waktunya ya. Mudah-mudahan gak jebol 118. Bumi. Lanjut, BRMS yang ditutup di harga 394 terkoreksi 1,5%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya BRMS didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, BRMS sudah patah. Kalau di pola seperti ini nih, ya bisa dikatakan patah ya, pola apa nih, bullish penannya karena jebol. Tapi kalau kita gambar seperti ini ada neckline di 390 nih. Ini sebenarnya masih bertahan. Kalau pandangan saya masih bertahan 390 nih. Nah itu nggak boleh jebol tuh. Kalau jebol minggu depan ya udah selesai juga ya. Kita lihat aja minggu depan padahal udah bagus. Kenapa? Bagus, dia mencoba menembus 450 dan membentuk pola important high shoulder. Mana polanya itu? Ini. Tapi sayangnya mencoba tembus 420 gagal. Coba tembus gagal. Akhirnya 2 hari dia jebol 400. Nah, yang menjadi sentimen ini kan BRMS disinyalir atau ada rumor akan masuk indeks MSCI. Tapi kemudian dihitung-hitung lagi sepertinya agak berat kalau BRMS sampai ya kalau mau masuk indeks MSCI paling nggak 2 minggu ke depan sebelum rilis tanggal 11 ya, itu ya mestinya harusnya di atas 450. Kira-kira mampu nggak dia tembus 450? Sebenarnya kalau cuma ngangkat ke 450 tuh kan harus bagus. Dan juga sentimennya kalau pas rebalancing nanti ya harusnya BRMS di atas 500. Harganya ya. Gimana hitung-hitungannya saya kurang tahu juga ya. Karena saya bukan ahli dalam bidang hitung-hitungan ya. Fundamental ataupun kriteria seperti apa yang masuk indeks MSCI ya. Itu tadi hitung-hitungannya BRMS harus di atas 500 kalau mau dimasuk indeks MSCI. Ya paling enggak menurut saya ya 450 2 minggu ke depan harus bisa lah. Kira-kira mampu nggak? Kita lihat aja 2 hari ke depan ya. Tapi kalau 2 hari ke depan Kamis Jumat jebol 390, menurut saya berat dia masuk indeks MSCI. Ya potensi gagal. Kenapa? Kalau benar dia mampu memang ada sinyalir kuat masuk indeks MSCI, harusnya kan diangkat. Ini nggak kemana-mana. Kalau kita lihat dari histori panjangnya dari September, ya benar diangkat. Ya mudah-mudahan ini sinyalir masuk indeks MSCI. Tapi kan seperti brand waktu itu juga diangkat tinggi, habis itu ternyata gagal dibanting turun. Nah, takutnya seperti itu. Kita lihat aja minggu ini dan minggu depan konfirmasinya. Mudah-mudahan kalau bisa ya minimal minggu ini tutupan di atas 400 lah ya. Kalau bisa tembus 420 itu lebih bagus 2 hari ke depan Kamis Jumat. Kita lihat aja dulu ya. Tapi kalau dia jebol 390 menurut saya agak lemah. Saya juga pertimbangkan stop loss sekitar 6%-an ya. 6%-an saya stop loss kalau dia jebol 390, tutup di bawah itu. BRMS ya saya anggap ini gagal.
Tapi saya sudah punya cadangan pilihan sahamnya untuk mengganti cut loss saya di BRMS. Yang menarik menurut saya ada peluang besar. Ya, kalau Bapak Ibu mau tergabung dengan channel Borneo Trader, kalau mau yang free bisa masuk Stockbit. Yang penting ada saldo 10 juta dan setelah join itu harus ada transaksi. Ya, bukan transaksi cuman beli 1 juta, 2 juta habis itu diam sebulan nggak ada ditransaksikan lagi. Ya, pastinya saya lihat kriterianya kalau memang sesuai ya tetap saya joinkan di grup, tapi kalau nggak sesuai ya otomatis mohon maaf saya keluarkan dari grup. Ya, kalau tertarik itu masukkan kodenya. Free, ini gratis. Masukkan kode R-nya besar R417778 dan itu nggak permanen Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau memang nggak cocok dengan analisa sistem trading atau strategi saya, pilihan-pilihan saham saya, Bapak Ibu bisa keluar dari grup itu karena ada sedikit kenaikan dari fee transaksi oleh Stockbit. Kalau join ya, pokoknya join di grup external community Stockbit itu dari Borneo Trader ataupun dari lainnya tetap akan dinaikkan oleh Stockbit untuk fee transaksi ya 0,5% pun ibaratnya total fee transaksi jual beli ya nggak masalah. Kalau Bapak Ibu dapat 3%, 4%, 5%, 10%, apalah itu 0,5%, ibaratnya seperti itu ya. Jangan fokus ke situ tapi fokus ke profitnya dan bagaimana strategi saham-saham pilihannya. Kalau cocok lanjut, kalau nggak bisa batal, berhenti. Ya itu enak Stockbit. Kalau Bapak Ibu punya akun lain, coba pindah ke Stockbit, itu juga Stockbit bagus ya. Ada websitenya, bisa langsung trading ya, tinggal klik buy, masukkan trading, klik buy, tinggal masukkan pin trading. Terus Bapak Ibu bisa lihat chatnya ini live trade, live update, nggak delay dan juga lainnya ya. Dan kalau Bapak Ibu masih nyaman atau saldonya sudah terlalu banyak di akun lain, jadi susah untuk pindah-pindah, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader. Link 3 di deskripsi. Atau grup scalping kalau mau belajar baca bit offer bagi Bapak Ibu yang berniat, apalagi yang masih muda, berniat trading for living. Walaupun memang proses masih panjang, nggak dengan mudah karena yang kita kuasai itu diri sendiri. Tapi Bapak Ibu harus tahu tekniknya dulu. Kalau mau baca bit offer, melihat chart bagaimana kondisinya, Bapak Ibu bisa join di grup scalping Borneo Trader, link 3 di deskripsi. Ya, itu. Jadi seperti itu aja untuk BRMS. Tadi harapannya ya memang harus tembus 450 kalau bisa di awal Februari ya. Jadi pas rilis dia sudah di atas 450, mudah-mudahan kalau bisa ditembak sampai akhir bulan 500 dan masuk ya. Semestinya sih sebelum rilis tuh harusnya udah di 500. Rilisnya kapan? 11 Februari. Tapi itu bisa berubah di menit akhir di saat rebalancing tanggal 31 Januari. Itu ya. Untuk BRMS itu aja, mudah-mudahan rebound. Lanjut. Energi yang ditutup di harga 218 terkoreksi 1,8%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya energi di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Energi juga ya gagal ya. Harusnya bertahan di atas 230. Ternyata gagal. Ini ada candle reversal. Ternyata dijebolin juga. Apakah mantul dari 218? Ya kita lihat. Kalau dia tutupan bulan, coba lihat time frame bulanan ya. Biar lebih jelas. Waduh. Candle hammer terbaliknya dalam ya. Waduh, ekor panjang tapi volume biasa aja nih. Mudah-mudahan selesai ya. Belum bisa mengkonfirmasi juga nih seperti apa. Time frame weekly-nya juga buangan dengan volume kecil. Ya, kalau bisa tutupan bulan di atas EMA 200-nya aja lah. Mudah-mudahan ya di atas 2 EMA 200, 2222 ya cukup aman lah. Ya, misalnya nih dia membentuk candle bullish tinggal pink, Bapak Ibu hari Kamis atau hari Jumat spekulasi buy ya udah. Kalau dia balik lagi, kalau sudah tutup di atas 222 balik lagi jebol 216 ya buang aja. 4% kek 5% buang aja ya. Kalau dia membentuk candle bullish engulfing di atas EMA 200-nya mudah-mudahan aman. Energi. Kalau mau bagus ya memang harus di atas 222. Kalau bisa tutupan bulan di atas EMA 200-nya. Energi. Jadi gimana energi? Energi masih sideways. Bisa dibilang masih sideways. Dia sudah membentuk support dan resisten. Resisten, support, resisten, support. Nah, ya harusnya bertahan. Itu aja untuk energi. Lanjut Dewa yang ditutup di harga 113 terkoreksi 2,58%. Asing net sell. Kalau Dewa Crossman-nya Dewa di distribusi. Dewa sama lagi susah menembus 120. Hari Kamis coba tembus namun gagal. Karena Bapak Ibu lihat saham-saham grup Bakri biasanya yang kecil tuh ngekor yang besar. Karena BRMS buminya gagal, rebound merah. Ya otomatis Dewa juga akan merah. Itu aja. Jadi gimana masih belum mengkonfirmasi juga. Support kuatnya masih sama 119
sekarang dia di dekat support minor 110. Tergantung Bapak Ibu ya. Kalau memang mau bagus, ya harusnya Dewa kalau bisa awal Februari minggu depan tembus 120. Mudah-mudahan bisa ya. Coba time frame monthly ya. Monthly-nya bagus walaupun volume kecil. Tapi secara view sih sebenarnya Dewa ini masih akan uptrend. Kenapa? Karena menurut saya semenjak 2017, berarti berapa tuh? 8 tahun yang lalu dia sudah downtrend dan sekarang ada potensi uptrend di time frame monthly. Jadi kalau 2 bulan 3 bulan dia koreksi ke 80 tuh sebenarnya masih oke lah. Ya, masih oke secara time frame monthly. Itu potensi besar kalau 2-3 bulan dia koreksi itu swing low baru bangkit lagi. Ya, misalnya seperti itu. Kita lihatlah ke depan update-nya. Tapi ya itu, gambarannya selama dia koreksi sampai 80 itu sebenarnya masih bagus. View-nya ya masih bagus. Tapi ini kan dia di time frame weekly-nya sudah ngebase di atas 100. Mudah-mudahan lah langsung digas. Ya, pokoknya 120 tembus bagus. Dewa. Lanjut. PKTR yang ditutup di atas 117 terkoreksi 4,09%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya PKTR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PKTR di time frame weekly-nya itu doji, Gripstone apa ya? Ya mudah-mudahan swing low ya. Pokoknya jangan jebol 115. Kalau time frame bulanan koreksi 2 bulan dengan volume makin kecil. Time frame daily. Waduh, daily-nya ada sinyal pola dead cat bond. Gimana melihat sinyal pola dead cat bond seperti ini Bapak Ibu? Ya, kita harus tentukan dulu atau melihat sahamnya itu mana sih yang sekarang jadi resisten kuat, dulunya support kuat. Ya kalau ditarik tuh sekitaran 124, 120. Nah, range ini. Ya memang nggak harus tepat pas ya. Di range itulah. Misalnya di range 120, 124. Nah, itu dia mencoba tembus namun gagal. Dan kita cari lagi di mana support yang kira-kira bertahan. Serat harusnya 115. Terus 114 itulah. Nah, nih hati-hati nih. Kalau dia jebol 114, 115 tuh dead cat bond lanjut menurun. Turun lebih dalam. Ya, kalau seperti ini gimana kalau mau beli dan berharap mantul? Dan siap stop loss kalau gagal ya. Kalau mau beli ya dekat-dekat 115, 114 udah. 112 buang. Kalau menurut saya PKTR belum menarik saat ini. Wait and see. Lanjut. AMMN yang ditutup di 8.450 menguat 0,59%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya AMMN. Akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. AMMN saat ini daily-nya masih sideways. Mudah-mudahan lah ya mampu tembus 8.800. Kalau tutupan bulan tembus 8.800 itu menarik. MMN. Coba time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, volume meningkat dan dia sideways. Monthly-nya doji. Mudah-mudahan ini selesai. Kalau melihat persimpangan jalan harusnya memang 8.000 tuh persimpangan jalan. Nih waktu itu. Nah, kan dia mencoba tembus di bulan November 2023 gagal turun, pas dia tembus 8.400 digas tuh sampai 15.000, 100% dia naik dari situ. Ya harusnya ini swing low. Kemungkinan besar time frame weekly-nya swing low, paling nggak dia ngangkat sampai kemungkinan besar ya, disclaimer 9.600-an. Kita lihat 9.600-an time frame bulanan. Weekly-nya, nah sama ya, kelihatan weekly-nya juga ada resisten kuat di 9.800, 9.600. Nah lumayan kan kalau dibawa ke situ seminggu atau dibawa ke situ di Februari, hitung dulu risk reward-nya ya. Reward-nya lumayan dalam nih di weekly-nya ya, sekitar 6% dengan reward 15%, 2 kali lipatnya nggak masalah. Nah pokoknya kalau ditembus 8.600 itu menarik untuk MMN. Jadi belinya di mana ya, pokoknya koreksi beli itu aja. Yang penting nggak jebol 8.000. Silakan Bapak Ibu di mana keikhlasannya, kesiapannya, berapa cut loss yang Bapak Ibu. Misalnya saya sih cut loss 5% nggak masalah. Berarti beli di harga sekarang 5% harusnya nggak masalah ya. Tuh 5% udah cut loss. Kalau saya malas beli 6. Kalau saya nggak deh 5%, 4% aja. Ya udah. Berarti belinya di bawah 8.400, 8.350, 8.200 atau 8.000. Ya, cut loss di bawah 8.000. Itu disclaimer ya. Pokoknya menarik kalau MMN ini sudah tembus 8.600, 8.800. Itu. Lanjut BP yang ditutup di harga 86 terkoreksi 1,14%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya BP akumulasi. Tapi Bapak Ibu perhatikan kemungkinan besar nih akumulasinya crossing barang. Ya itu karena kalau nggak salah BP masih, apakah masih repo ya, koreksi kalau saya salah. Pokoknya kuncinya nggak usah panjang lebar,
analisanya udah terlihat nih ya, 80 jangan jebol. Kalau jebol udah gagal. Kalau mau bagus Februari awal ya tembus 90. Kita lihat apakah ini terkonfirmasi nanti, karena dia ngebes sepertinya untuk naik. Mudah-mudahan ya. Kuncinya 80 jangan jebol. BP menarik nih, BP nih ngebes sideways. Antara nggak kecil kemungkinan kalau minggu ini, minggu depan kita lihat kalau antara ditarik naik atau kena buang aja nih. Kalau ditarik naik target kemana nih, jauh arahnya. Paling nggak 100 berapa nih resisten kuat? 104 105 lah minimal. Lumayan kan dari 90 itu ke 105 15%. Itu untuk BP. Lanjut cuan yang ditutup di harga 14.300 terkoreksi 3,37%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya cuan akumulasi. Cuan sentimen dia masuk indeks MSCI itu lebih peluang besar daripada brand. Ada beberapa orang yang ngomong, tapi kita lihat aja respon market. Kalau ditanya sekarang masih menarik nggak cuan? Ya harusnya masih menarik. Tapi saya nunggunya waktu itu 13.000. Cuman sampai 13.500 udah bangkit dia ya. Ya udahlah. Saya nggak pantau juga dan saya nggak lihat kondisi bid overnya saat itu pas momentum ya. Saya anggap saya ketinggalan. Saya itu jarang juga ngejar atas. Saya malah berani ngejar atas. Bahkan saham mau arah saya kejar. Kalau memang saya lihat momentumnya. Kalau saya udah nggak kebaca tuh bid overnya, momentumnya, saya biasanya hindari. Ya walaupun memang nggak 100% benar yang bisa dibaca ya. Tapi peluang besar saya biasanya kalau sudah bisa lihat bid overnya, momennya, ya harusnya jalan. Paling nggak ya 3-4% tuh dapat. Cuman sayang saya tuh sering ketinggalan momentum. Nah itu kalau kita baca momen, kalau kita mau belajar scalping buy on weakness saham-saham tuh harus lihat baca momentum, lihat bid over kondisinya seperti apa ya. Kalau tertarik belajar bid over itu bisa di kelas scalping Borneo Trader, link trade di deskripsi. Itu ya, jadi mudah-mudahan gak jebol lagi 14.000. Itu aja untuk cuan saat ini ya. Kalau mau digas ya harusnya digas lagi. Minggu depan jangan sampai jebol 14.000. Itu. Lanjut PTRO yang ditutup di harga. Lanjut PTRO yang ditutup di harga 3.950 menguat 2,06%. Asing net sell. Kalau diukar sebanyak PTRO sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikanya. PTRO jebol 4.000. Apakah bertahan dan bisa tembus lagi 4.000? Kita lihat dulu 2 hari ke depan. Cuman harga sekarang sangat tinggi. Ya. Nih kalau Bapak Ibu ada yang sampai beli di 4.400, 4.300 tuh saya juga bingung tuh. Apa pertimbangannya beli di atas? Sedangkan dia kalau dihitung dari Oktober tuh udah naik rally panjang ya. Dan Bapak Ibu berani beli. Nah naik 163%. Bapak Ibu berani beli di pucuk saat hari, mungkin hari apa nih? Selasa ya. Nah Selasa kan bisa seperti historinya nih, walaupun di pucuk nih, saya belinya waktu itu pernah misalnya mungkin saya belinya dulu tuh di pucuk juga tuh di 1.300, dia turun sedikit terus naik lagi tuh, nyesel saya akhirnya jual ya, atau nyesel saya cut loss ternyata dia naik lagi. Ini saya nggak mau lagi terulang, saya akan beli misalnya pas kebeli ya memang ya asal siap aja kalau dibawa turun. Itu aja ya, terlalu tinggi. Kalau saya sih saya anggap saya ketinggalan jauh lah. Paling trading cepat saat ini. Untuk PTRO ya, pokoknya kalau mau aman, kalau bisa tutupan bulan 31 Januari di 4.000 minimal. Untuk PTRO itu aja. Saham terakhir Tepia yang ditutup di harga 7.025 terkoreksi 0,35%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Tepia akumulasi tipis. Tepia bagus, cuman jauh dari supportnya. Supportnya 6.600. Tapi kalau kondisi seperti ini aman nggak? Aman, asal nggak jebol. Sebenarnya asal nggak jebol 6.900 sebenarnya aman. Kalau bisa Kamis Jumat kembali rebound. Nggak usah tinggi-tinggi, 1-2% aja rebound. Tutupan di atas 7.200 sudah cukup aman untuk Februari. Coba lihat time frame weekly-nya ya. Nah, time frame weekly-nya bagus. Walaupun ekor panjang di atas 7.000 kan level psikologis. Monthly-nya koreksi biasa walaupun candle bearish engulfing. Ya mudah-mudahan lah naik 2% aja. 1-2% aja udah bagus. Tepia di Kamis Jumat. Kalau mau memang naik di Februari. Itu aja.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bermain trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.